Assalamualaikum lur, ketemu lagi Alfata Jaya Motor YouTube channel. Teman-teman, hari ini kita mau review dan istilahnya kita membahas masalah-masalah yang sering terjadi untuk bit injeksi. Ini bit injeksi K44 ya, dia sudah ESP, berarti dia sudah starter halus. Bedanya itu lur, kalau yang ESP sama yang belum itu starter halus. Kalau starter halus dia sudah tidak lagi menggunakan dinamo starter tapi pakai sistem ACG. Dinamo starternya diganti fungsinya oleh spool dan juga magnetnya yang berfungsi sebagai generator dan alternator. Nah, motor ini lur datang ke sini tidak macet tapi digas hilang-hilang. Gasnya di tarikan awal itu seperti kosong, kemudian kalau ditarik gasnya justru tenaganya hilang. Nah, setelah kita melakukan beberapa percobaan awal, analisa awal, pertama motor ini injektornya itu mati. Injektornya itu udah capek lah lur. Injektornya udah minta ganti. Nah, memang biasanya sih kalau motor udah cukup lama, nah kalau dilihat dari keluarannya seharusnya ESP ini masih antara keluaran 2019 tahun 2000-2001. Tapi kalau kita ngelihat lagi dari ngelihat dari jarak tempuh kilometernya, motor ini sudah lumayan capek ini. 76.000 kilometer. 76.000, jadi kalau berdasarkan ketentuan manual service, V-belt ini ketahanannya maksimal 25.000, sudah harus ganti 3 kali. Kemudian untuk fuel pump itu ketahanannya sampai 55.000, udah harus ganti di 25.000 km sebelum ini. Berarti udah hampir 2 kali ganti seharusnya. Berarti motor ini memang udah jarak tempuhnya udah profesional lah. Nah, ketika kita melakukan perbaikan lur, analisisnya pertama teman-teman itu harus melihat dulu motor ini jarak tempuhnya udah berapa jauh. Kalau motornya masih baru, motor ini baru keluaran tahun 2021 gitu, berarti kan baru umur setahun ya lur. Tapi dia ternyata jarak tempuhnya sudah cukup jauh, maka sangat wajar kalau motor ini mengalami problem yang banyak. Dan si pemiliknya harus diberikan pemahaman bahwa motor ini memang sudah jarak tempuhnya itu sudah cukup jauh, dan semua material atau spare part sepeda motor itu sekarang menggunakan indikator kerusakannya itu menggunakan jarak tempuh lur, bukan waktu pembelian. Sampean baru beli motor 1 tahun tapi dipakai buat ngelilingi Pulau Jawa seminggu sekali, ya sebulan dah ledrek motornya. Nah, itu yang saya maksudkan. Begitu juga dengan oli. Orang-orang sering salah paham, oli itu dia patokannya sebulan sekali ganti oli, tapi mengabaikan jarak tempuh motornya. Sedangkan ketahanan oli itu maksimal 3.000 km. Kalau untuk motor matic saya bahkan itu lebih ngambil amannya lagi, maksimal 2.000 sampai 2.500 km. Karena oli itu sekarang ketika dia sudah mengalami pemanasan mesin panas dan dia dipakai terus, viskositasnya atau kekentalannya itu udah lebih encer dia lur, udah berkurang. Nah, khusus untuk motor ini tadi kita ngecek injektornya ini mati-mati, dia tidak menyembur dengan sempurna lagi. Kita ganti dengan injektor yang sehat. Motornya tarikan awalnya enak, tapi begitu ditarik di area gas menengah ke atas, tekanannya, powernya hilang, tenaganya hilang. Nah, kemudian kita cek fuel pumpnya. Kalau secara pakai alat tester dia tetap tinggi sih lur, masih di atas 40 PSI. Tapi ternyata fuel pumpnya ini bocor, dia ngocor terus. Kalau kita buka ini selang injektornya yang lari ke injektor, selang bensinnya terhubung ke injektor, ini bensinnya ngocor terus lur. Itu berarti menandakan bahwa fuel pumpnya ini rotaknya udah imitasi. Tadi juga kita lihat di joknya motor ini itu ada bekas beberapa biji rotak, berarti udah bolak-balik dia ganti rotak lur. Nah, apa hubungannya sih kalau motornya ini bensinnya sering ngocor terus? Biasanya itu yang terbebani akhirnya itu injektornya lur. Sama lah seperti motor konvensional, motor zaman dulu yang masih pakai karburator. Itu kan dia hanya memanfaatkan gravitasi. Bensin turun dari tangki
menuju ke karburator itu hanya memanfaatkan perbedaan ketinggian tangki yang lebih tinggi dari karburator. Nah, kalau injeksi ini kan bensin turun dari tangki itu dia minta dipompa. Nah, injektor ini kalau dia terus-terusan dibebani oleh bensin yang terus mengalir walaupun tanpa diminta, atau dalam artian mesinnya belum hidup, bensin sudah ngalir, dia lama-lama modar, Lur. Saya udah berapa kali menemukan yang seperti itu. Jadi ini harus diganti. Kemudian fuel pumpnya kita saranin supaya orangnya itu mengganti juga rotak satu set dengan rumahnya fuel pump yang asli. Memang sih, Lur, harganya nggak murah. Kalau Beat ini kurang lebih sekarang 575-an sampai 600.000 gitu lah, Lur. Tiap daerah juga beda-beda gitu, Lur. Nah, yang harus dipahami lagi kalau udah motor seperti ini, saya itu untuk kehati-hatian saya membedah lagi untuk CVT-nya, Lur. Khawatirnya nanti customer tuh akan berpikir dia ganti injektor udah cukup mahal 200 ribuan, dia ganti fuel pump satu set lebih mahal lagi juga sudah 600 ribuan. Nanti dia berpikir ganti fuel pump, ganti injektor, motornya langsung enak kayak motor baru. Ya belum, karena masih ada lagi sistem perpindahan tenaganya. Itu tadi baru mengatasi masalah injeksinya, masalah karburasi bahan bakar. Nah, sekarang ketika itu sudah kita bereskan, baru kita bisa melihat permasalahan yang lain. Nah, ini tadi kita buka untuk daerah CVT juga rupanya masih harus juga ada perbaikan lagi. Ini yang pertama, kampas gandanya ini nih tinggal osi nih, Lur. Nah, ini tak jamin walaupun sampean udah ganti kita sudah ganti fuel pump, kita sudah ganti injektornya dia, tapi kalau dari kampas gandanya ini juga tidak diganti, maka ini otomatis tenaganya juga nggak ada, Lur. Karena yang meneruskan final power dari askruk depan sampai dengan ke roda belakang, ya yang menghubungkan itu adalah kampas gandanya ini. Kalau kampas gandanya tinggal besinya seperti ini, maka alhasil motornya tidak akan ada power. Yang kedua, pemakaian V-belt. Nah, setiap motor Honda itu pasti ada kode bawaannya. Kalau untuk Beat, kode bawaan penggunaan V-belt-nya itu rata-rata ada di blok mesin sebelah kanan. Ini, Lur. Nah, ini menggunakan tipe K44. Tuh, kelihatan, Lur, ya. Anggap aja kelihatan. K44 berarti dia menggunakan V-belt, kemudian material spare part lainnya di daerah CVT itu pakai kode yang K44. Nah, ini dia pakai KZL. Nah, antara K44 dan KZL tuh bisa nggak saling tukar pasang di kanibal gitu? Bisa, tapi ada perbedaan panjang. KZL ini lebih pendek daripada K44. KZL lebih pendek daripada K44. Alhasil ketika ini dipasang, sebelum gasnya ditarik, bel ini sudah mengencang dengan sangat kencang. Jadi kalau tarikan awalnya tenaganya enak, naik gunungnya lebih enak. Namun nanti ketika sudah kecepatan tinggi, maka bel ini tidak cukup panjang untuk membuka pulinya ini, puli ada kampas gandanya, dan untuk mengayunkan rumah rollernya ini menjadi lebih jauh lagi gitu, Lur. Jadi karena ini motor Matic tidak mengandalkan perpindahan transmisi gigi-gigi rasio, maka yang diandalkan adalah variabel perubahan bentuk besar mengecilnya dari rumah puli belakang, dan juga membesar mengecilnya perubahan dari rumah roller dan movable driven face-nya. Nah, itu kekurangannya kalau dia belnya ini kurang panjang, Lur. Belnya ini kurang panjang, maka power bawahnya enak, tapi power atasnya atau kecepatan ketika di jalan lurus dia itu mentok paling banter 80 sampai 85, mentok-mentoknya 90 km per jam kalau turunan gunung, Lur. Nah, itu. Jadi itu masalah-masalah kalau motor ini jarak tempuhnya sudah jauh. Itu masih baru sekitaran dari injeksi, dari fuel pump, injektor, baru ke sekitaran CVT dan kampas ganda. Belum lagi kalau kita berbicara tentang piston, berarti hubungannya dengan kompresi piston, kemudian klepnya bocor atau tidak, seating klepnya sudah dudukannya habis atau tidak, dan juga piston dengan bloknya itu clearance atau jaraknya itu sudah cukup termakan atau tidak. Nah, hal-hal yang seperti ini yang biasanya kita jelaskan sama customer untuk motor yang jarak tempuhnya sudah jauh.
jarak tempuh yang sudah jauh itu pasti butuh perhatian untuk masa umur pakai spare partnya itu yang sudah habis, Lur. Ya, jadi kita beri pengertian seperti itu agar ketika motor ini diperbaiki, satu bagian selesai kita perbaiki, belum tentu motor itu tiba-tiba tenaganya langsung kembali normal. Bisa jadi dari bagian-bagian yang lain, karena untuk motor itu bisa mencapai kenyamanan pastikan dibutuhkan sinergi dari spare part yang satu dengan spare part yang lain. Bagian injeksi bertugas untuk menyuplai bahan bakar dan timing pengapian. Bagian stang piston dan piston klep bertugas untuk memadatkan kompresi. Sedangkan bagian CVT sampai dengan puli sampai dengan kampas ganda itu bertugas menyalurkan tenaga akhir sampai ke ban belakang. Kalau semuanya bekerja dengan baik, maka pasti motornya dirasakan nyaman untuk dikendarai, Lur. Insya Allah seperti itu review kita Alphata Jaya Motor tentang yang juga harus dipahami sama mekanik, sama teman-teman yang mungkin baru belajar membuka bengkel, dan juga para customer pemilik motor-motor Honda Matic dan motor yang lainnya. Agar bisa dipahami. Jadi kadang-kadang kesalahpahaman antara customer dengan mekanik itu terjadi karena kurangnya penyampaian mekanik kepada si pemilik motornya, Lur. Motornya macet, yang pemilik motornya minta dihidupkan aja. Pemilik motornya minta diganti businya saja. Motornya hidup, Lur, tapi belum tentu tenaganya bisa kembali normal. Atau ketika motor itu nge-gym, kadang kita isi olinya, motornya kembali hidup, tapi karena sudah nge-gym, urutan perbaikannya itu jadi banyak. Kita harus ngecek pistonnya, stang pistonnya, bearing askruknya, rantai kampratnya. Tidak serta-merta motornya hidup, tapi kembali tenaganya bisa kembali normal seperti sebelum dia macet. Nah, seperti itu, Lur. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe. Yang subscribe saya doakan nikah lagi. Hei, salah ya. Oke, Lur, terima kasih. Assalamualaikum.